Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Al-Fatih. Saya sekarang dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Saya juga mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, program Doktor Ilmu Hukum. Spesialisasi saya Hukum Tata Negara, subspesialisasinya Hukum Pemilu. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya S1-nya, S2-nya Fakultas Hukum Universitas Airlangga, mengambil Magister Ilmu Hukum, subspesialisasi Hukum Pemerintahan. Nah, di program ini saya diminta untuk mendampingi teman-teman. Saya belum tahu mendapatkan portfolionya seperti apa. Nanti kita lebih ke sharing saja. Nanti pengennya seperti apa. Nah, sedikit pengantar saja. Kalau saya memang cita-citanya dari awal ingin jadi dosen. Sebenarnya bukan cita-cita saya murni, tetapi cita-cita yang diinginkan oleh orang tua saya. Jadi saya diminta untuk berjuang agar tidak terjun ke dunia hukum yang lain, advokat, notaris, hakim, jaksa. Maka ini adalah dosen. Dan ini saya jadikan goal sejak saya berada di Ethos. Saya S1-nya Ethos, S2 kemudian jadi manajer di Bakti Nusa Surabaya, dan sekarang masih aktif di manajer Bakti Nusa wilayah Malang. Nah, dosen ini adalah goal saya, maka saya memperjuangkan agar saya bisa jadi dosen. Dengan cara apa? Nah, kalau dosen kan nggak mungkin S1, maka saya harus segera lulus S2. Akhirnya waktu itu saya mengejar, pasca lulus S1 saya segera dapat beasiswa. Alhamdulillah dapat LPDP. Ini nanti kalau teman-teman mau sharing silakan. Monggo, silakan perkenalan dulu, nama, singkat aja, nama, dari mana, jurusan apa, termasuk goalnya apa, ya, pengennya apa ikut program ini, termasuk cita-citanya apa, sehingga nanti semoga saya bisa bantu. Silakan, karena cuma ada 2 orang, monggo siapa yang mau duluan. Oke, saya mulai dari saya, Mas, ya. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo Putra. Saya alumni Bias Studi Ethos Samarinda, Universitas Mula Warman, angkatan 2014. Alhamdulillah lulus sudah alumni di Unmul, jurusan Matematika, program studi Statistika. Dan tujuan ikut memang untuk memantapkan sebenarnya, Mas. Saya ini masih 50-50 apakah mau profesional atau akademisi. Tapi sepertinya saya lebih condong ke akademisi, soalnya dari semester 3 sampai sekarang itu selalu ngajar privat dan ngeles. Jadi makanya join ini buat memantapkan diri juga sambil nyari link buat beasiswa S2. Oke. Sip. Terima kasih. Panggilannya siapa? Itu aja mungkin. Panggilannya? Eko, Mas. Eko. Siap. Terima kasih, Eko. Monggo. Satu lagi, karena cuma berdua. Harusnya ini kurang 2 lagi ya. Saya nggak tahu yang lainnya. Kemarin saya tanya. Saya sudah tag di grup, Bun. Iya. Apakah siap besok malam? Siap. Gitu aja. Monggo. Silakan, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati. Saya penerima manfaat Ethos ID Palangkaraya. Saya angkatan 2018 dari Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Dilihat dari latar belakangnya jelas goalnya ingin jadi politikus ya, Mas ya. Ya, tetapi pengennya gitu ya, planning ke depannya jadi politikus, terus keterima PNS, terus S2 kayak gitu. Gitu sih. Panggilannya siapa, Mbak? Lydia. Oke, terima kasih, Mbak Lydia. Jadi Mas dan Mbak sekalian yang dirahmati Allah, saya senang gitu melihat anak-anak muda yang punya cita-cita dan itu diperjuangkan. Kenapa? Kalau dulu di angkatan saya masuk Ethos itu 2011 ya.
Artinya ini sudah 9 tahun, di angkatan saya itu tidak banyak yang punya cita-cita. Tidak banyak yang berani mengungkapkan keinginannya. Bahkan untuk menyampaikan idenya saja itu tidak berani. Maka saya dulu berjuang dalam artian apa ya? Ya cukup keras juga untuk memompa semangat. Kenapa? Karena kami harus jujur, saya dan kawan-kawan di Ethos Malang ya, karena saya di Ethos Malang, itu berada di bawah garis kemiskinan. Ya. Orang miskin itu kan cenderungnya minder, mengungkapkan ide aja, aduh, gitu. Gimana gitu ya, dari pedalaman dan sebagainya. Itu saya alami. Saya sangat minder dan sebagainya. Nah, tapi alhamdulillah di tahun kedua, tahun 2012 itu saya akhirnya ikut lomba-lomba. Dan dari lomba-lomba itu saya terlatih untuk kemudian berani berbicara di depan publik, terutama anak sosial ya. Anak sosial itu kan skillnya minimal 2, berbicara dan menulis, entah itu ekonomi, hukum, ataupun fisik gitu ya. Nah, tadi beda dengan statistik. Statistik nggak perlu ngomong, nulis aja bisa dapat duit gitu kan, karena kerjanya di balik layar gitu kan, statistika gitu ya. Apalagi kalau mau S2 misalkan ngambil di UI ada jurusan aktuaria gitu. Nah, aktuaria itu sekarang jadi jurusan yang langka gitu. Nah, itu monggo diperjuangkan. Nah, saya senang sekali kalau mendengar teman-teman punya goal, entah mau jadi politikus, entah mau jadi guru. Yang jelas kan goalnya sebenarnya pengen sama-sama studi lanjut, gitu kan ya. Nggak apa salah orang sekarang politikus banyak yang doktor, gitu kan. Lihat aja di Senayan itu mayoritas dokter semua, gitu ya. Tinggal dicek aja, silahkan berapa banyak yang dokter itu, gitu. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi adalah the power of reason itu semoga memang benar-benar bermanfaat untuk teman-teman. Kalau saya dulu, kenapa kok kemudian pengen jadi dosen? Ya, karena dari awal value yang ditanamkan di Ethos adalah, nggak tahu, ini teman-teman mulai dari angkatan 2014 ya sampai sekarang, saya nggak tahu value-nya yang ditanamkan seperti apa. Kalau di zaman saya, 2011, value yang ditanamkan adalah kami ingin, ya waktu itu, Ethos ingin agar adanya upaya untuk jihad, ya bahasanya jihad melalui jalur pendidikan. Jihadnya apa? Merubah mustahik zakat menjadi muzaki. Jadi jihad kami adalah jihad di bidang pendidikan. Nah ini satu nafas nih, satu tarikan nafas dengan kami yang sekarang gitu ya. Jadi sama, kalau saya di kampus swasta ya, Universitas Muhammadiyah Malang kan swasta. Kalau melihat teman-teman yang nggak mampu itu ya bawaannya pengen bantu aja, pengen bantu entah itu mencoba meringankan SPP dan sebagainya. Nah ini jadi nilai tambah, the power of reason, kekuatan alasan. Inilah yang menjadi nilai tambah bagaimana saya harus memperjuangkan cita-cita itu. Nanti kembali lagi, teman-teman ini pengennya seperti apa? Kira-kira apa sih yang menguatkan teman-teman untuk misalkan, ini saya generalisir dulu ya, misalkan teman-teman pengen untuk studi lanjut. Kira-kira apa? Mbak dulu, Mbak siapa tadi, Lydia. Kira-kira apa pengennya kok studi lanjut? Ya, sebenarnya entah saya jadi politikus ataupun jadi dosen kayak gitu, tapi intinya sama gitu. Saya ingin memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, dan apalagi kan Mas, kondisi pemerintahan kayak gitu ya, kalau di bidang politikus kan memang sedang tidak baik-baik saja. Jadi alangkah baiknya ketika ada anak Ethos yang udah ditanamkan dengan nilai-nilai yang luar biasa, bukan hanya intelektual, tetapi juga spiritualnya kayak gitu, berkecimpung di situ, memperbaiki pemerintahan. Dan juga kalau pun jadi dosen ya tetap sama kayak gitu, saya tetap ingin seperti itu, tetap ingin memperbaiki apa yang sudah ada kayak gitu ya. Misalnya saya jadi dosen, bagaimana caranya saya bisa menanamkan nilai-nilai itu kepada mahasiswa kayak gitu. Bagus sekali Mbak Lydia. Kalau Mas Eko pengen jadi guru apa dosen? Mas Eko? Jelas jadi dosen Mas. Kalau jadi guru kemarin saya ngambil FKIP, cuma kan karena sudah nggak ke sana jadi. Iya ya, anak SMP SMA kan nggak ada ya statistika ya, ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi dosen ya. Belum ada. Oke. Jadi dosen. Ini berarti, mohon maaf, Mas Eko sama Mbak Lydia ini dua-duanya asli Kalimantan ya? Iya Mas. Asalnya? Kalimantan. Kalau saya aslinya. Mana? Mas Eko mana? Saya aslinya Sulawesi Mas. Oh Sulawesi. Oh
terus saya gitu ya? Sulawesi Tengah, Toli-Toli. Ya, Oh, kuliahnya tapi Toli-Toli. Itu udah jauh sekali pindah. tuh, Toli-Toli. Ada teman saya yang rumahnya sana Toli-Toli itu, ini kemarin mau pulang nggak jadi karena di Palu sedang ada lockdown ya. Lewat Palu ya, iya. Toli-Toli ya. Iya, lewat Palu. Iya, waduh, Masya Allah, luar biasa. Artinya teman-teman ini ya. Cuman sekarang udah menetap di Balikpapan. Oh, sudah menetap, sudah berkeluarga Mas, belum? Alhamdulillah belum. Oh belum, ya enggak apa-apa nanti kalau dapat jodoh di sini ya enggak apa-apa, boleh-boleh aja gitu ya. Kalau saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 2, alhamdulillah, dua-duanya perempuan, jadi yang di samping saya yang dan adiknya juga lagi rame, mohon maaf. Nah, teman-teman ini masih awal ya, kalau nanti teman-teman saya kasih link untuk ngisi ya. Tiap pertemuan ada kayak model absensinya gitu. Nanti ada feedback di situ karena ini masih perdana. Harapannya nanti ke depan mungkin ada sesi seperti ini, tapi sesi seperti ini tidak akan lama. 20 sampai 30 menit aja sebagai pengantar. Setelah sesi ini kan ada 5 sesi ya. Saya di briefingnya ada 5 sesi. Nah, pertama ini kan ta'aruf dulu. Goalnya apa, pengennya seperti apa. Tadi sudah tersingkat. Nah, setelah itu saya berharap agar ada follow up itu secara personal. Jadi follow up-nya personal, artinya nanti kalau seandainya butuh apa, itu boleh japri. Jadi misalkan ini nih, Mas, saya belum sebenarnya belum mantap dengan goal saya gitu. Anda belum ini nih, Anda belum yakin dengan apa yang antum sampaikan gitu. Atau misalkan bisa jadi feedback dari Ane atau antum misalkan nggak puas gitu. Nanti monggo bisa tatap muka by Zoom, by Google Meet atau nanti bisa by phone, boleh. Jadi karena kalau secara general ini kan cuma sekedar sharing secara umum ya. Nanti permasalahan masing-masing itu beda. Jadi saya harap sharing yang saya sampaikan itu benar-benar keep in touch gitu ya. Jadi meresap ke hati masing-masing. Oh, saya kebutuhannya ini. Misal nanti ngomong saja, kekurangan saya itu saya nggak pede. Misalkan kekurangan saya itu malas baca. Kekurangan saya itu saya nervous misalkan karena setiap orang karakternya berbeda-beda. Nanti kalau seandainya saya nggak mampu, nanti saya minta bantuan ke istri. Kalau istri dari sudut pandang kedokteran ya, nanti secara ilmiahnya di istri ya. Nanti bisalah kalau seandainya Mas Eko ngomong secara ilmiah gitu kan, sains kan. Kalau saya kan sosial sama kayak Mbak Lydia itu. Itu jadi secara umum kita fokuskan dulu goalnya, kita kerucutkan. Kalau memang kita pengen jadi dosen dikejar. Ya, politikus jadi dosen tidak masalah. Gitu kan, dikejar pelan-pelan. Nah, nanti pada pertemuan kedua kita sepakati aja. Nah, kalau hari ini kan kita lihat evaluasi, kenapa kok cuma 2 orang? Apakah kendala waktu? Apakah kendala jaringan gitu? Apakah ada hal-hal yang yang lain misalkan, ada hal-hal yang lain yang tidak bisa diceritakan. Nah, nanti itu disampaikan saja. Harapannya ini volunteer kawan-kawan, saya tidak dibayar dan teman-teman juga kayaknya nggak bayar gitu kan, dan nggak dibayar juga untuk kemudian mengikuti program ini dapat fasilitas apa tidak. Kami benar-benar volunteer. Kalau kami method benar-benar pengen membantu adik-adik. Dulu zaman saya nggak ada seperti ini. Di masing-masing angkatan paling cuma 1 atau 2 orang yang dalam tanda kutip berhasil. Entah S2 atau profesional yang benar-benar profesional, yang sampai jadi muzaki. Alhamdulillah kalau sekarang saya di 2020 ini sudah jadi muzaki di beberapa lembaga zakat gitu. Alhamdulillah ini juga termasuk ya sedekah kebijakan lah. Saya pernah dapat kata seperti itu, sedekah kebijakan dari yang disampaikan oleh Dembat Maaf. Mohon maaf anak saya kalau malam gini ya nih mainan. Gitu kawan-kawan, ini pertemuan perdana ini dulu sudah kenal ya. Ada Mbak Lydia, Mas Eko. Oke, Mas. Jadi dimohon untuk saling kenal satu sama lain. Saya lihat tadi kurikulumnya seperti itu. Pertemuan pertama dibuat kenalan aja dulu. Nah, sekarang saya kembalikan ke teman-teman. Kalau mungkin ada usulan atau ada pertanyaan, dibuat enjoy aja, santai, kawasan. Nggak kayak kuliah ya. Kalau kuliah kan harus pakai baju rapi gitu ya. Saya kawasan ini, santai. Nah, ya sudah selesai ngajarnya jam segini. Monggo, silakan. Jadwal juga fleksibel. Kalau mau habis subuh ya habis subuh, nggak masalah. Siang pas break nggak kuliah juga nggak masalah. Silakan, monggo. Masukan, saya minta masukan atau pertanyaan, monggo. Saya pertanyaan aja kayaknya, Mas. Ya, monggo Mas Eko. Dulu studi S2-nya usia berapa, Mas? S2,
Saya bentar. Saya nikah itu Terus? sekarang usia saya 28. Tahun ini 28, Mas. Saya Oh. nikah itu usia 25. Usia 25 tahun itu saya baru kerja. Saya baru kerja dapat 4 bulan nikah. Kerja dapat 4 bulan. Nah, seingat saya lulus itu 2016, berarti usia 24 itu saya lulus. 23 itu S2. Jadi saya cuma setahun, Mas dan Mbak. Saya S2 di Universitas Airlangga cuma setahun karena saya itu telat. S1-nya saya double. Awalnya saya di UM, IKIP, jurusan pendidikan bahasa Jerman, kemudian saya pindah ke Brawijaya jurusan ilmu hukum itu. Jadi saya harusnya angkatan 2010 S1-nya, kemudian molor karena di IKIP itu nggak ada etos, saya pindah yang ada etosnya. Murabi saya bilang, ini ikut, etos ini bagus. Murabi saya bilang begitu, Murabi itu mentor ya, mentor juga, mentor keagamaan itu. Yep. Nah, akhirnya, oh iya Kak, iya antum ikut itu, sudah, bagus itu. Nah akhirnya karena saya merasa lemot, S1 saya selesaikan 3,5 tahun di Brawijaya, kemudian insya Allah umur 23 itu di 2015 saya sudah S2. Jadi S1, S2 itu jajar saya. Nah ini baru, kalau S3-nya baru tahun ini, agak lambat juga. Jeda 4 tahun ya, agak lambat. Gitu Mas. Jangan khawatir lah kalau soal umur, bisa diatur. Semua orang punya masanya. Mas Eko berapa umurnya? Kenapa Mas nggak kedengaran? Umurnya Mas Eko berapa? Saya sekarang 26. Oh 26. Ya bisa, nggak masalah. Ya, soalnya saya gap year 2 tahun Mas baru kuliah. Oh ya, sama. Saya setahun. Nggak apa-apa. Anak etos biasanya jadi tenang aja. Nggak apa-apa, santai. Kalau beasiswa S2 itu rata-rata usia mentok itu 30-35. LPDP itu 30. Oh, masih aman berarti Mas? Aman. Jadi 26 sekarang kan berarti 27 tahun depan itu disiapkan, enggak apa-apa. S2 biasanya beasiswa ada di bulan Mei. Nah, kalau bisa persiapannya mulai sekarang. Bagus ini di akhir tahun. Jadi disiapkan. Nah, kalau beasiswa luar negeri, kalau pengen keluar itu biasanya di awal tahun, Januari Februari. Nah, itu trennya seperti itu. Monggo, kalau ada feedback atau pertanyaan lagi, harus saling kenal, pokoknya harus kenal saya. Nanti kalau mau ngecek di IG, saya main di IG, Facebook juga ada tapi jarang. Tulis aja nama saya, Salahuddin Al-Fatih gitu, insya Allah ada. YouTube juga saya ada, materi kuliah saya share aja di YouTube itu, kalau mau belajar, monggo. Silakan, Mbak Lydia, nggak ada pertanyaan? Nggak ada sih, Mas. Kayak mari sholat ngono, iku rukuan. Kenapa, Mas? Pakai ruku ya, habis sholat. Biasanya mahasiswa jam segini kalau kuliah ya rukuan kabeh. Wis ora apa-apa, Kak. Oh, enggak dari tadi jam 7 tadi, cuman karena memang ada agenda nggak dilepas sih. Capek. Ya, ini nggak ada beda jam ya. Palangkaraya sama Balikpapan nggak beda jam ini ya. WIB semua. Balikpapan Wita, Mas. Oh, Wita ya. Sekarang sekarang jam 8 berarti. Iya, jam 8. Oke, jam 8. Tapi kan nggak ada kendala ya, maksudnya ya tetap masih melek kan jam segini. Nah ini disepakati aja, artinya teman-teman bisa mengusulkan waktu ke saya. Ini kan masih ada 4 pertemuan ya. Nanti ke depan, ini saya record, nanti kalau teman-teman yang nggak bisa masuk di sini, biasanya saya unggah aja ke YouTube, nanti bisa saya mode private, nanti biar dicek bareng-bareng. Kalau ada yang terlewat. Monggo. Kalau nggak ada feedback, kita akhiri dulu pertemuan pertama. Nanti kita sepakati aja pertemuan berikutnya di model seperti apa, kapan waktunya, yang jelaskan dalam bulan ini. Nah, 5 pertemuan sebenarnya ya terlalu singkat juga kalau dipandang. Kalau teman-teman bahkan nanti misalkan butuh, boleh tidak hanya dengan saya. Artinya, Mas saya butuh bikin CV yang menarik agar saat daftar dosen atau saat daftar beasiswa saya diterima. Gitu. Nanti saya datangkan pakar bikin CV misalnya. Ya, jadi segala effort itu hal-hal upaya-upaya baik
jaringan saya, nanti insya Allah saya kasih semua ke teman-teman. Tapi tolong sampaikan. Kebutuhannya apa tolong sampaikan. Saya kan nggak punya apa ya? Saya kan nggak punya ilmu menerawang gitu ya. Saya bukan Roy Kiyoshi atau siapa itu yang pandai menerawang. Jadi mohon saya disampaikan, dikasih masukan. Ini kami kurangnya ini atau ini saya kurangnya ini, Mas. Gitu. Mohon untuk saya dibantu di ini, gitu ya. Jangan sungkan-sungkan. Japri boleh. Telepon saya boleh, janjian boleh, ya. Harapannya memang personal, lebih biar lebih impik gitu, ya. Kalau yang akhwat malu dengan saya, monggo, ada istri, nanti bisa sharing dengan istri, ya. Gitu ya. Cukup kalau nggak ada pertanyaan? Oke, Mas. Oke, cukup ya. Mas Eko, Mbak Lydia, cukup ya. Oke, cukup. Semoga kawan-kawan tetap dalam kondisi sehat. Kita bertemu lagi di materi yang kedua nanti. Ini setelah ini akan saya share di grup tentang presensi. Mohon nanti diisi, misalnya Google Form. Nanti diisi aja sejujur-jujurnya. Materi ini akan saya unggah ke YouTube. Nanti kalau sudah selesai, linknya saya share ke teman-teman sebagai pengingat nanti. Kalau bagi yang tidak masuk juga. Mohon saling mengingatkan satu sama lain. Dan mohon juga saling mengenal. Ya. Salam sehat, semoga tetap dalam kondisi yang baik, semoga kita dihindarkan dari pandemi COVID-19 ini, semoga segala upaya-upaya dan amal-amal baik kita, usaha ikhtiar-ikhtiar baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kiranya malam hari ini saya cukupkan. Saya mohon maaf kalau ada salah kata atau sikap. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.